Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita tak terasa di malam yang ke-9 ini di bulan suci Ramadan kita tetap diberikan keistiqomahan untuk memakmurkan rumah Allah dengan melaksanakan qiyam Ramadan. Nabi bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam atau salat tarawih di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan semata-mata mencari pahala dan ridhonya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap komitmen dan konsisten loyalitas berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam ini saya insyaallah berbicara tentang keutamaan pemuda, syabab, tentang pemuda, keutamaan pemuda. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisahnya Ashabul Kahfi, surah yang ke-18. Ashabul Kahfi, Al-Kahfi, yang masuk, yang jumlahnya 8 orang, ya, yang masuk ke dalam gua. Lalu Allah tidurkan kurang lebih 309 tahun lamanya. Lalu dibangkitkan lagi, kemudian dimatikan lagi setelah itu. Siapakah mereka? Hadirin, mereka adalah para pemuda, bukan orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan mereka, Allah sebut mereka di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, sesungguhnya mereka para pemuda, fityatun, para pemuda. Fityat itu artinya pemuda, jamak dari fatan. Fatan, fityatun, ya, pemuda, para pemuda. Amanu bi rabbihim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, abadikan di dalam Al-Quran yang selalu kita baca, yang sering kita baca, hadirin, khususnya di malam Jumat atau di hari Jumat kita membaca surah Al-Kahfi.
Hadirin, karena mereka amanu. Ini dia, ini kuncinya ini. Jadi mereka itu bukan cuma sekedar pemuda, bukan cuma sekedar pemuda, tetapi pemuda yang berkualitas. Bukan berkualitas jamaah sekalian dari sisi intelektualnya, dari sisi fisiknya, tetapi berkualitas dari sisi ruhnya, imannya, hatinya. Karena Allah mengatakan, innahum fityatun amanu. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman. Itulah sifat mereka, sifat yang melekat pada diri mereka. Bukan sifat yang ada kemudian hilang, ada artinya musim-musiman. Bukan itu. Bukan sifat yang musim-musiman. Bukan karakter yang musim-musiman, yang datang-datangan, tetapi karakter yang sudah mendarah daging dalam dirinya, sehingga dikatakan innahum fityatun amanu. Ya, yang artinya yang sesungguhnya mereka adalah pemuda yang. Kata-kata yang itu artinya senantiasa bersamanya. Pemuda yang beriman, yang senantiasa iman itu sudah menggunjam dalam hatinya, sehingga mereka pun jamaah sekalian, ya karena kekuatan imannya, sehingga mereka pun rela jamaah sekalian meninggalkan kampungnya untuk menyelamatkan agamanya karena kekuatan imannya. Luar biasa hadirin, kalau iman sudah mendarah daging di jiwa kita, ketika iman jamaah sekalian sudah menghunjam seperti akar sebuah pohon yang sangat kokoh, yang menjulang jamaah sekalian ke dalam tanah, itu susah untuk digoyahkan apapun di hadapan mereka. Apapun di hadapan mereka tidak akan goyah. Itulah yang ada pada karakter Ashabul Kahfi. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, yaitu para pemuda yang penghuni gua, yang masuk ke dalam gua. Jamaah sekalian, yang menyelamatkan apa yang diselamatkan, Pak? Bukan hartanya yang diselamatkan, bukan ketampanannya yang ingin diselamatkan, bukan penampilannya yang ingin diselamatkan, tetapi yang ingin diselamatkan adalah taruhannya untuk kehidupan akhirat. Itulah agamanya, itulah imannya jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang kita harapkan. Bagaimana pemuda Ashabul Kahfi jamaah sekalian sebagai potret. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kisah-kisah di dalam Al-Quran, termasuk kisahnya Ashabul Kahfi, itu jamaah sekalian adalah untuk memberikan ibrah dan pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang datang setelahnya. Itulah kita inilah. Kita jadikan kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang jamaah sekalian, pertarungan antara hak dan batil. Kisah jamaah sekalian yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita, khususnya para pemuda. Hadirin, kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, wahai para pemuda, kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, maka hendaklah kita mengikuti bagaimana perjuangan Ashabul Kahfi. Mereka adalah para pemuda yang mana hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka bertawakal kepada Allah, dia serahkan hidupnya matinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah Allah jamaah sekalian selamatkan mereka, selamatkan para mereka. Padahal mereka itu dikejar juga, dicari-cari mereka, tetapi tidak ketemu. Allah selamatkan jamaah sekalian
Silahkan kita buka surah Al-Kahfi, Pak. Luar biasa kisah yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itulah, bagaimana kita mengharapkan para pemuda-pemuda kita sebagai the next generation, yaitu generasi pelanjut kita. Tentu ini adalah perannya orang tua, yang tidak lepas dari perannya orang tua. Bagaimana kita membimbing anak-anak muda kita, hadirin, agar mereka senantiasa mencintai Allah, agar mereka senantiasa dekat kepada Allah, agar senantiasa mereka, jamaah sekalian, rela untuk berjuang demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini membutuhkan, hadirin, ya, bagaimana arahan, bimbingan dari kita sebagai orang tua. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Kata Nabi, seorang bapak adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya dan keluarganya dan rumah tangganya. Hadirin yang sama berbahagia. Oleh karenanya lah, bagaimana kita ciptakan rumah tangga kita ini, ya, yang senantiasa kita bisa membimbing anak-anak muda kita agar mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati mereka, kita berikan ujangan-ujangan kepada mereka. Hadirin, jangan sampai mereka tidak mendapatkan pengarahan sehingga mereka mencari pengarahan di luar sana yang tidak jelas. Dan kita inilah sebagai orang tua yang mempertanggungjawabkan bagaimana kehidupan anak kita. Tentu kita, jamaah sekalian, sangat mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena anak-anak yang soleh dan soleha inilah yang akan menjadi investasi kita yang abadi, yaitu investasi akhirat. Ya, ada juga investasi dunia, tapi ada investasi akhirat yang abadi. Itulah anak-anak yang soleh, itulah pemuda-pemuda yang soleh, itulah pemudi-pemudi yang soleha. Inilah yang kita dambakan, karena kita semua ini akan menghadap kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Apa yang kita perlu persiapkan? Tentu investasi di akhirat, yaitu anak-anak kita yang soleh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Di antaranya adalah waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Inilah jamaah sekalian, anak yang soleh mendoakan, inilah yang kita inginkan tatkala kita sudah, khususnya tatkala kita sudah meninggal dunia, terputuslah semua amalan kita. Maka kita harapkan doa-doa anak-anak kita, para pemuda-pemuda kita, khususnya jamaah sekalian, anak-anak yang soleh ini. Makanya perlu kolaborasi, ya, atau perlu, ya, saling bersinergi antara peran ibu dan peran bapak. Jamaah sekalian, tatkala misalnya bapak sibuk di luar karena urusan nafkah, bagaimana ibu juga bagaimana bisa membina anaknya. Karena kata penyair, ibu itu ibarat al-madrasah, sekolah bagi anak-anaknya. Dan ibulah yang mempersiapkan generasi-generasi yang terbaik.
Hadirin yang sama berbahagia. Sehingga dengan itulah anak-anak kita insyaallah akan menjadi anak-anak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadirin, tentang keutamaan pemuda. Nabi bersabda dalam hadisnya yang sahih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, di padang mahsyar, yang tidak ada perlindungan sedikit pun pada saat itu melainkan perlindungan naungan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Padahal matahari ketika itu sangat dekat sekali dengan kepala kita. Begitu panasnya peristiwa pada saat itu. Tetapi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan kepanasan, dia akan mendapatkan kesejukan. Jamaah sekalian, siapakah itu? 7-nya diantaranya adalah Nabi bersabda, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, di antara 7 ini Pak, semuanya disebutkan laki-laki. Jamaah sekalian. Tapi satu yang disebutkan pemuda. Di antara 7 golongan itu satu disebutkan pemuda. Pemuda yang tumbuh senantiasa taat kepada Allah. Pemuda senantiasa beribadah kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang dia isi hidupnya dalam kepemudaannya. Jamaah sekalian, dalam kepotensiannya yang mereka miliki, kekuatannya, itu diarahkan, tertujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Di sini Nabi sebutkan bukan laki-laki tapi pemuda. Ya, pemuda itu bagian laki-laki, tapi ini khusus pemuda jamaah sekalian. Karena pemuda itu sangat berat sekali Pak untuk istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, karena godaannya besar Pak. Pemuda itu godaannya besar. Jamaah sekalian. Yang kedua juga masa pemuda juga itu masanya agak panjang. Beda dari kita orang tua. Kalau orang tua ini masa kita masa pendek karena sudah dekat kepada kematian. Beda orang tua, beda pemuda. Pemuda itu, iya disitulah kekuatan mereka dari segi pikiran mereka, potensi mereka, kekuatan mereka, daya pikir mereka, nalar mereka. Itulah pemuda jamaah sekalian. Oleh karenanya di situ disebutkan khusus pemuda itu yang mendapatkan naungan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama berbahagia. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama jamaah sekalian melalui momentum bulan suci Ramadan ini saling kita menasihatkan bagaimana Luqman menasihatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman al-Abadikan jamaah sekalian dalam surah Luqman yang menasihati anaknya agar anaknya untuk komitmen terhadap Islam, untuk komitmen mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan hadirin yang sama berbahagia. Oleh karenanya yang terpenting juga adalah kita mendoakan anak-anak kita. Doakanlah, jangan kita mendoakan keburukan, nauzubillah. Doakanlah kebaikan. Ya, apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya, Rabbi habli minas sholihin. Ya, itu kan doanya para nabi itu. Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa artinya? Ya Tuhan kami, ya Allah, berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh-soleh dan soleh. Ini Pak. Jangan kita menyerah terhadap keadaan. Jangan kita berputus asa. Jamaah sekalian, kita harus optimis. Anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan memakmurkan masjid, yang akan menjadi generasi pelanjut kita nanti.
Karena jamaah sekalian, negara ini akan menjadi baik dan terus menjadi baik itu tergantung dari pemudanya. Karena pemuda ini yang akan mengambil tongkat estafet perjuangan terhadap agama dan bangsa ini. Oleh karena itulah hadirin, mulai sekaranglah kita bagaimana menjadikan anak-anak muda kita, mengarahkan anak-anak muda kita tentu dengan cara-cara yang baik. Nasihati dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara kekerasan, bukan cara-cara kekerasan hati, bukan cara-cara sifat yang kasar jamaah sekalian, tapi dengan kelembutan. Karena apa? Nabi sabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi kulli syai. Sesungguhnya Allah itu adalah yang lembut, maha lembut dan menyukai kelemah lembutan. Oleh karena itu hadirin yang sangat berbahagia, mudah-mudahan melalui momentum bulan suci Ramadan ini kita semua saling mendoakan, karena doa kita sangat makbul sekali. Doakan anak-anak kita doakan kampung kita doakan keluarga kita semua, agar kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jemaah sekalian, karena waktu yang sangat terbatas ini kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah saja, adapun yang salah, yang khilaf, yang kurang dari kami pribadi, kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.